Nama Marvel Newton Angel Berlosu, NRP 25020939, Prodi D4 MPLM, kelas Bravo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu pengertian teknologi modern. Nah, teknologi modern adalah hasil dari perkembangan ilmu, pengetahuan, dan inovasi yang memanfaatkan perangkat digital, sistem otomatis, dan teknologi canggih untuk membantu serta mempermudah berbagai aktivitas manusia. Teknologi modern berkembang seiring dengan kebutuhan manusia akan efisiensi, kecepatan, ketepatan, dan kemudahan dalam menyelesaikan pekerjaan. Kehadiran teknologi modern memberikan perubahan besar dalam cara manusia berkomunikasi, bekerja, belajar, dan menjalani kehidupan sehari-hari. Nah, yang kedua tuh ada yang namanya faktor pendorong perkembangan teknologi modern. Nah, apa aja sih faktor yang mendorong perkembangan teknologi modern? Yang pertama itu ada perkembangan ilmu pengetahuan dan penelitian yang semakin maju. Yang kedua, kebutuhan manusia akan kecepatan dan efisiensi kerja. Yang ketiga, globalisasi dan persaingan di berbagai bidang. Yang keempat, kemajuan teknologi komputer dan jaringan internet. Yang kelima, ada tuntunan masyarakat modern terhadap kemudahan dan kenyamanan. Selanjutnya, ada perkembangan teknologi modern di berbagai bidang. Nah, yang pertama itu ada teknologi informasi dan komunikasi, yang dimana teknologi dan informasi dan komunikasi merupakan teknologi yang berfungsi untuk mengelola, menyimpan, dan menyebarkan informasi secara digital. Nah, perkembangannya ini sangat pesat dan berpengaruh besar terhadap kehidupan manusia. Contoh teknologinya itu internet, terus ada smartphone dan komputer, PC segala macam, laptop itu termasuk. Nah, ada juga media sosial, IG, WhatsApp, dan lainnya. Terus ada yang namanya cloud computing. Yang kedua, yang cara pengaplikasikannya itu bagaimana? Nah, yang pertama itu komunikasi jarak jauh melalui video call dan pesan instan. Yang kedua, pembelajaran daring dan kerja jarak jauh. Yang ketiga, penyimpanan data digital dan berbagai file. Yang keempat itu transaksi perbankan dan pembayaran digital. Nah, apa aja sih kelebihan dari teknologi informasi dan komunikasi? Yang pertama, informasi dapat diakses dengan cepat dan luas. Yang kedua itu menghemat waktu dan biaya. Yang ketiga, mempermudah kerja, belajar, dan bisnis. Nah, selain ada kelebihan, ada juga kekurangannya, yaitu ketergantungan pada jaringan internet, risiko kebocoran data dan kejahatan cyber, dan juga penyebaran berita palsu atau hoax. Yang kedua, ada teknologi kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Kecerdasan buatan adalah teknologi yang memungkinkan mesin untuk meniru kecerdasan manusia dalam berpikir, belajar, dan mengambil keputusan. Nah, suatu teknologi itu seperti apa? Seperti AI, ChatGPT, dan lainnya lah, chatbot yang lainnya banyak. Nah, yang kedua itu ada pengenalan wajah dan suara. Yang ketiga ada sistem rekomendasi digital. Nah, pengaplikasikannya gimana? Yang pertama, ada layanan pelanggan otomatis. Ada analisis data bisnis dan prediksi, ada sistem keamanan berbasis biometrik. Dan juga ada kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya itu proses kerja lebih cepat dan akurat, mengurangi kesalahan manusia, terus meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Nah, di kekurangannya itu, dia itu mengurangi lapangan pekerjaan tertentu, biaya pengembangan dan pemeliharaan tinggi, dan juga ketergantungan terhadap teknologi. Nah, selanjutnya ada teknologi transportasi modern. Nah, teknologi transportasi modern ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi, keamanan, dan kenyamanan dalam mobilitas manusia dan barang. Contohnya teknologi itu seperti apa? Contoh teknologinya. Nah, seperti kendaraan listrik, kereta cepat, dan transportasi berbasis aplikasi. Pengaplikasiannya bagaimana? Transportasi harian masyarakat, distribusi barang dan logistik, pengurangan polusi lingkungan. Kelebihannya itu menghemat waktu perjalanan, lebih nyaman dan aman, dan ramah lingkungan. Berikut juga kekurangannya itu ada biaya produksi dan perawatan mahal, ketergantungan pada energi listrik, dan infrastrukturnya belum merata.
Selanjutnya ada teknologi kesehatan. Teknologi kesehatan itu berperan penting dalam membantu tenaga medis melakukan diagnosa dan pengobatan secara lebih akurat. Contoh teknologi itu contohnya itu apa? Seperti telemedicine, alat pemindai medis, dan robot bedah. Nah, pengaplikasian untuk teknologi kesehatan ini bagaimana? Yang pertama itu ada konsultasi dokter jarak jauh. Seperti ya banyaklah aplikasinya. Terus diagnosa penyakit lebih cepat. Tindakan medisnya itu presisi lebih tinggi. Kelebihannya apa? Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, menghemat waktu pasien dan tenaga medis, dan akurasi diagnosanya itu tinggi. Kekurangannya itu biaya alat kesehatan itu sangat mahal. Terus aksesnya itu terbatas di daerah terpencil. Dan ketergantungan juga pada teknologi. Selanjutnya ada teknologi pendidikan. Teknologi pendidikan itu digunakan untuk mendukung proses pembelajaran agar lebih efektif dan fleksibel. Contohnya, e-learning, video pembelajaran, ujian berbasis komputer. Nah, pengaplikasiannya itu bagaimana? Seperti pembelajaran jarak jauh, akses materi belajar kapan saja, terus ada evaluasi pembelajaran digital. Kelebihannya, fleksibel dan mudah diakses, materi pembelajaran lebih interaktif, menjaga lebih banyak peserta didik. Kekurangannya itu kurang interaksi langsung, yang menyebabkan tuh biasanya kebanyakan anak-anak saat pembelajaran jarak jauh itu tidak akan memahami materinya, karena kebanyakan anak-anak tuh lebih paham akan interaksi yang langsung daripada pembelajaran jarak jauh. Terus ada kesenjangan akses teknologi. Yang ketiga juga ketergantungan perangkat digital. Selanjutnya, ada teknologi industri dan otomasi. Teknologi industri modern memanfaatkan mesin otomatis dan sistem digital untuk meningkatkan produktivitas dan kualitas produksi. Contoh teknologinya tuh, ada robot industri, mesin otomatis, dan Internet of Things. Mengaplikasikannya, produksi massal, kontrol kualitas produk, dan juga efisiensi proses manufaktur. Kelebihan di teknologi industrinya ini, ada yang pertama tuh produksi cepat dan konsisten, mengurangi kesalahan manusia, dan efisiensi biaya jangka panjang. Dan juga ada kekurangannya itu mengurangi tenaga kerja manusia, modal awal besar, dan risiko gangguan sistemnya itu tinggi. Nah, yang keempat tuh ada dampak perkembangan teknologi modern. Dampak positifnya, mempermudah aktivitas manusia, meningkatkan produktivitas dan efisiensi, dan meningkatkan kualitas hidup. Dampak negatif di perkembangan teknologi modern ini, yang pertama tuh paling pastinya itu ketergantungan terhadap teknologi tersebut. Yang kedua, pengangguran akibat otomasi. Banyak orang-orang pengangguran akibat pekerjaan mereka sudah diganti dengan teknologi modern. Selanjutnya ada masalah privasi dan keamanan data. Kesimpulannya itu, perkembangan teknologi modern membawa perubahan besar dalam berbagai aspek kehidupan manusia. Teknologi memberikan banyak manfaat, namun juga memiliki kekurangan dan risikonya. Oleh karena itu, teknologi modern harus dimanfaatkan secara bijak dan bertanggung jawab agar dapat memberikan dampak positif yang maksimal bagi masyarakat. Sekian materi yang bisa saya sampaikan dari hari ini. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom!